Shalom sobat kabar baik semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan diskusi antara apologet-apologet Kristen melawan polemik-polemik Muslim. Mereka akan mendiskusikan banyak topik tentang iman Kristen. Apa yang orang Kristen imani terkait ketuhanan dan sebagainya. Bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan diskusi berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan bertanya apa? Kenapa Tuhan Yesus tuh bisa disembah? Padahal kan dia pun berupa manusia, sama kayak Berupa kita. manusia. Kenapa bisa disembah? Karena dia adalah Tuhan, ya, adalah Tuhan yang turun ke bumi, ya, disertai dengan apa? Disertai dengan kuasa, disertai dengan perbuatan, disertai dengan bukti. Ya, jadi sebelum Yesus itu turun ke bumi, sudah ada nubuatan-nubuatan perkataannya bahwa dia akan datang ke bumi. Semua tepat. Dia memilih suku Yehuda, betul. Dia datang memilih suku Yehuda dari Maria. Kemudian dia lahir di Bethlehem, terbukti, betul. Kemudian di Yesaya 53 bahwa Mesias akan menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, betul. Jadi selama juga di muka bumi, Yesus mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Kemudian hanya Yesus yang mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan yang lain. Misalnya dia membangkitkan orang yang mati, bahkan sudah mati 3 hari. Lazarus dia bisa bangkitkan. Dia beri sel-sel baru kepada mata seorang yang buta namanya Bartimeus. Dan kebenarannya ya juga adalah menunjukkan dia adalah Tuhan. Hanya dialah Tuhan yang mampu mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah kepada yang mencaci makimu, berilah tumpangan, kunjungi orang di penjara, kunjungi orang sakit. Perbuatannya begitu mulia dan benar dan suci. Silakan. Dan tambahannya, Yesus tidak pernah membunuh ya. Berbeda dengan orang-orang yang ada beberapa sih saya lihat nih yang terjadi di sini ya, mengaku orang suci tapi membunuh. Yesus tidak pernah membunuh. Kemudian Yesus itu adalah Tuhan yang suci, yang tidak doyan kawin, ya, itulah Tuhan kita Maha Suci. Ada juga orang merasa suci tapi doyan kawin. Kemudian ada juga orang yang merasa suci minta disembah tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, dia mati, dikubur dan menjadi bangkai. Tapi kalau Yesus Tuhan, dia mati, di dunia orang mati, dia membangkitkan yang mati juga. Itu di 2 Petrus 3:19. Dan dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Gitu. Jadi, harus ketika kita mau menyembah sesuatu atau seseorang, harus ada bukti dan fakta. Saya nggak akan mau menyembah orang yang nggak terbukti bisa bangkit. Saya nggak akan menyembah, mengikuti ajaran orang yang tidak sesuai dengan omongannya, mengatakan suci, mengatakan baik, tapi yang terjadi tukang kawin, tukang membunuh, ya. Yesus malah menyelamatkan, gitu. Silakan. Tapi kenapa Yesus tuh bisa meninggal, bisa mati itu? Karena dia bisa bangkit. Jadi kalau kamu mau mengetahui di dalam Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Jadi semua orang selain anak-anak Yesus, mereka tidak akan diampuni dosanya. Karena nggak ada yang berkorban buat mereka. Ini kita bicara tentang Yesus, tentang Tuhan bangsa Israel yang kami sembah juga. Dia telah memberikan suatu firman, suatu perintah, bahwa umatnya kalau mau datang kepada dia harus melakukan korban penebusan salah, yaitu korban hewan. Itu sejarah ada kurban. Ya, bedanya di keyakinan-keyakinan lain. Kurban itu jelas. Kurban itu adalah untuk apa? Dipersembahkan kepada Tuhan, darahnya tercurah untuk apa? Memberikan kita penebusan dosa, ya, diampuni. Lalu itu terus menerus. Nah, sampai suatu saat Tuhan berjanji dia sendiri yang akan datang ke dunia, darahnya tercurah untuk mengampuni semua dosa sekali untuk selamanya. Makanya kalau saya bisa bertanya kembali kepada kamu, bagaimana cara sesembahanmu mengampuni kamu? Kalau kamu bisa jawab, silakan. Dan bagaimana caranya kamu menanggung begitu banyak dosa?
apa yang terjadi ketika kamu berdosa. Kalau kami jelas, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, binasa di neraka. Kalau berdosa. Kemudian apalagi di Kejadian 2 ayat 17, mati terkutuk, binasa selamanya di neraka. Itu ada dalilnya, ada ayatnya. Jadi kami nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuhan kami juga nggak bisa dirayu-rayu. Tuhan maafin deh Tuhan ya, ntar aku berubah. Kalau seperti itu, berarti Tuhan tidak adil. Karena apa? Dia masa menetapkan suatu perintah, suatu firman, tapi dilanggar orang sesuka-suka. Di mana kebenaran dan keadilan dan kesuciannya? Tidak ada. Jadi Tuhan itu ketika menetapkan suatu hukuman atas dosa, terjadi, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dirubah, tidak ditarik kembali. Karena ada Yesaya 55 ayat 11 mengatakan bahwa firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, mengerjakan apa yang difirmankan. Begitu, makanya begitulah cara Tuhan Yesus menciptakan. Jadilah langit, jadi semuanya lewat firman-Nya. Begitu juga dia menetapkan suatu hukuman lewat firman-Nya. Nah, kalau bisa Tiani, aku juga ingin tahu bagaimana cara sesembahan kamu mengampuni kamu. Dan silakan, aku ingin tahu. Kalau kamu mau menjawab ya, silakan. Tapi aku mau nanya dulu. Oke, nggak mau jawab ya? Yesus tuh kalau mati untuk menebus dosa umat-umatnya. Ya. Berarti salah satu misalkan umat-umatnya ada yang pembunuh, ada yang berzina atau apa, dosanya ditebus oleh Yesus. Bukan dosanya yang ditebus deh ya, jadi dia mengampuni manusia dengan darahnya yang tercurah. Dosa apapun dia akan ampuni kamu ya, kecuali kalau kamu menghujat Roh Kudus. Jadi hati-hati, jangan mau, nanti kamu terkutuk. Ya, udah terbukti banyak orang menghujat Roh Kudus hidup dalam kutuk. Nah, jadi dosamu dari nenek moyang, dari perbuatan-perbuatanmu, Tuhan mengampuni asalkan kamu mau apa? Percaya kepada darahnya yang tercurah, kepada kematiannya dan kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Semuanya. Dan ingat, setelah kita menerima dia, beriman padanya, bahwa darahnya yang suci itu telah mengampuni kita, kita berubah status dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang, dari budak menjadi orang merdeka. Budak apa kak? Budak dosa. Ya, orang di luar Kristus itu akan diperbudak sama dosa. Dia nggak bisa lepas dari dosa, nggak bisa lepas dari keinginan daging. Tapi ketika ikut Yesus, kita bisa lepas dari itu. Dan kita nggak bisa bikin lagi, balik lagi kepada kehidupan lama, ya. Yang tadinya pencuri jadi nggak mencuri, tadinya tukang fitnah jadi nggak bisa fitnah, tukang bohong nggak bisa, karena ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang tinggal dalam kita, membuat kita bisa lepas dari itu semua. Gitu, silakan. Kayaknya kamu kan tidak on cam ya. Saya pikir kamu udah dulu ya, karena kan yang lain-lain juga kan mau nanya, mereka juga mau bertanya dan siapa tahu bisa on cam kan gitu ya, Tia ya. Thank you ya Tia ya. Ya. Bye. Selamat siang Kak. Tiang Leon, silakan on cam ya. Ya, silakan Leon, mau bertanya apa? Saya cuma ingin bertanya dan penjelasannya Kak. Ini Imamat 11 ayat 7 itu gimana Kak penjelasan? Oke, Imamat, Bang Billy mau jelaskan apa aku? Jelasin aja lah, nanti saya lengkapi. Ya, Imamat 7, pertanyaannya apa Bang? Ya, pertanyaan. Inilah hukum tentang korban perdamaian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Imamat 11 Jika ayat seseorang 7 Kak. Soal apa? Soal makanan itu. Betul. Oh iya, silakan Bang, silakan. Oke, yang ditanyakan dalam ayat itu apa saudaraku? Ya, kalau sekarang kan kami perhatikan kan itu menghalalkan ya kalau agama kakaknya gitu. Itu dalam terjemahan bicara soal halal dan haram. Itu artinya itu tahor, itu berbicara tentang bersih dan tidak bersih, clear dan unclean, itu dalam bahasa Inggris. Nah, yang mau ditanyakan itu apa? Iya, di sini kan dikatakan tegas sekali ya.
maksudnya babi itu diharamkan, haram bagimu intinya seperti itu. Tapi kan kalau saya lihat teman-teman dan saudara Kristen itu masih mengkonsumsinya, itu penjelasannya gimana Kak? Ya. Jadi ada dua ya. Ada dua paham, yang artinya begini. Imamat 11 itu dia dimasukkan di dalam hukum Taurat yang merujuk ke hukum seremonial. Makanya ketika dia masuk ke dalam hukum seremonial, artinya itu sudah digenapi. Jadi kalau Taurat itu jangan dipandangi sudut satu macam saja, satu sudut pandang saja. Ada seremonial, ada sipil. Nah, kalau Imamat 11 dia masuk ke hukum seremonial, itu sudah digenapi. Tapi saya akan flashback dulu, Imamat 11 itu. Dikatakan itu babi itu haram, betul? Betul. Kalau di dalam Alkitab, babi itu haram karena dia bermama biak, dia berkuku belah tapi dia tidak bermama biak. Nah, pertanyaannya di dalam di dalam kitab itu binatang halal itu harus berkuku belah dan bermama biak. Nah, ada Kristen-Kristen tertentu masih memakai itu. Ada yang sudah masuk ke dalam penggolongan itu, ke dalam hukum seremonial, itu sudah digenapi di atas kayu salib. Ada yang memasukin itu. Nah, pertanyaannya, brother, apa yang membuat saudaraku Muslim menyatakan babi itu haram? Enggak, kalau saya bukan untuk menjelaskan, Kak. Saya Oh cuma ya, ingin bertanya dari firman. Kalau firman itu kan berarti kan secara ucapan Tuhan kan seperti itu kan, Kak. betul. Berarti kamu makan babi? Enggak, makanya saya ingin bertanya penjelasannya tentang ucapan Tuhan ini. Tapi nggak mau ditanya gitulah ya, Leon ya, maksudnya ya. Saya Mau naik bertanya kesini- nggak mau ditanya. Saya kesini untuk bertanya, Kak. Ya udah, oke, nggak mau bertanya dia, Bang. Saya buka room. Kalau saya mau ditanya, saya buka room, Kak. Iya, Makanya iya, oke. kesini saya bertanya. Apakah tadi sudah menjawab? Jadi itu sudah digenapi. Ya sekarang banyak yang kita tidak lakukan lagi karena sudah digenapi Yesus di kayu salib. Misalnya kurban. Kami nggak bikin kurban lagi. Iya. Saya nggak tahu kalau masih ada yang kurban-kurban, saya nggak tahu karena apa. Itu sudah di Imamat 7 ayat 11 tadi bahwa kurban itu adalah untuk penghapusan dosa. Nah, kami nggak bikin lagi itu karena Yesus sudah menggenapi di kayu salib. Nah, kemudian termasuk tentang makanan. Di firman Tuhan, Yesus tidak membawa itu lagi. Yesus mengatakan bahwa yang menajiskan orang bukan apa yang masuk ke mulut, tapi yang keluar dari mulut. Kata-kata jahat, kata-kata fitnah, kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian Bang Billy tadi sudah bilang bahwa itu adalah hukum seremonial, itu sudah digenapi. Dan kami juga tidak lagi menjadikan sunat itu menjadi apa? Patokan iman. Ya kalau mau sunat ya sakaratmu silakan, lu mau sehat mau silakan. Karena apa? Karena sudah digenapi. Sunat itu artinya adalah perjanjian. Dan anak perjanjian itu sudah datang. Perjanjian itu adalah Yesus Kristus. Makanya tidak lagi sunat. Ada banyak di dalam hukum Taurat ini yang sudah lagi tidak dilakukan karena kami sudah menerima hukum roh, hukum yang dibawa oleh Yesus Kristus, dan Yesus Kristus sudah menggenapinya di kayu salib. Begitu, Bang. Dan di sini juga dijelaskan bahwa unta juga itu haram. Pelanduk kelinci juga haram. Jadi saya juga bingung nih. Ada kawan saya, Bang, dia mengharamkan babi. Lalu kenapa? Lah itu saya kan harus percaya sama Taurat, saya ikutin. Lalu saya tanya kepada dia, lah kenapa lu makan kelinci, kenapa lu makan unta gitu. Sampai sekarang sih dia belum bisa jawab, begitu Bang. Saya cuma bertanya aja, Kak. Kalau Oke. maksudnya cuma ingin Jadi begini, saudaraku. Kamu pernah dengar nggak ada satu hadis yang mengatakan begini? Kalau kalian itu tidak boleh menyerupai suatu kaum yang lain, nanti kalian termasuk golongan-golongan seperti mereka. Ada nggak hadis itu? Jangan menyerupai suatu kaum yang lain, agar tidak termasuk di dalam golongan tersebut. Ya, penjelasannya gimana itu, Kak? Nah, berarti kami yang tidak disunat tidak menyerupai orang Yahudi dong. Iya. Maksudnya saya juga Berarti kami yang mati tidak dikafanin, berarti tidak menyerupai suatu kaum yang lain Yahudi dong. Ya, saya cuma ingin mendengar penjelasan tentang itu imamat itu aja. Nah, Kalau iya. makanya kalau logika yang lain kan itu. Oke, dia nggak siap ditanya, Bang. Oke. Oke, thank you Leon ya. Siap. Semangat, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Rafa, selamat siang Rafa.
Siang Mbak Wani. Iya. Iya, iya. Kalau mau bertanya on cam ya, Rafa. Nggak bisa nih kamera Mbak. Di mana Mbak? Oke, aku kirim ya permintaannya. Tuh, klik Rafa. HP-nya. Mengaktifkan kamera. Coba lagi Mbak. Coba lagi Mbak. HP-nya bermasalah Mbak. Kamera depannya. Udah. Ah, udah, hidupin. Klik. Nah, nggak bisa Mbak. Oke lah, silakan Rafa. Silakan mau bertanya. Satu aja ya Rafa ya. Karena kamu kan nggak bersedia diskusi kalau kamu nggak on cam itu. Silakan. Enggak, jadi gini. Tadi saya dengar dari ucapan Mbak, Yesus yang yang disalibkan itu berarti untuk menggenapi. Ya, gitu ya Mbak. Iya. Untuk menggenapi. Apakah di situ iblis berperan untuk penggenapan itu? Iblis tidak pernah diajak main. Iblis tidak pernah dilibatkan karena iblis itu sudah diberikan suatu tempat, yaitu di bumi ini dalam goa-goa dan dalam neraka yang kekal nanti. Jadi nggak pernah diajak Yesus, dan iblis bukan lawan yang setara buat Yesus. Enggak, iblis itu cuma bisa ngelawan manusia, itu pun manusia lemah. Kalau manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus nggak bisa, iblis kalah. Dan iblis tuh takut sama firman Tuhan. Jadi nggak ada, iblis nggak diajak main gitu aja deh Bang. Lanjut. Berarti Yesus yang di palang salib kan iblis lah di situ ya Mbak. Hah? Berarti yang Yesus disalib itu tidak ada ikut peran iblis lah di situ ya Mbak ya. Iya, bahkan iblis nggak tahu. Kalau iblis tahu, pasti dia membatalkan. Jadi iblis tuh nggak maha tahu Bang. Kalau dia banyak tahu karena networknya luas. Ya, lanjut. Saya tahu kan kejadian penyaliban itu kan yang dilakukan oleh tentara Romawi. Kan gitu Mbak. Sebenarnya kalau kamu tahu makna spiritualnya, penyaliban itu karena saya, karena Bang Billy. Karena kami orang-orang berdosa, itulah dia. Yang menyalibkan Yesus siapa? Aku. Yang menyalibkan Yesus siapa? Billy. Karena dosa kami dia tersalib. Kalau nggak kan nggak perlu. Gitu. Lanjut. Oke. Satu lagi Mbak, kan kalau Ya. Tuhan kami ini kan Allah ini kan mencipta segala isi bumi seperti dan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dari mana kamu tahu itu? Di dalam Al-Quran ada Oh, dia menciptakan apa saja? seluruh alam, baik yang ada surya, yang ada di bumi, termasuk manusia, hewan. Berapa lama dia menciptakannya, Mas? Nah, mungkin dah kita dengarkan selama 6 masa ya. Oh, satu masa itu berapa lama itu, Mas? Kalau itu nanti saya jelaskan gini, Mak. Saya cuma tanya itu aja dulu, Mak. Oh iya, karena kan Mas yang bawa narasi itu, kamu jadi klaim Tuhan kamu pencipta segalanya. Jadi kan kalau kamu sudah klaim, artinya kamu bisa menjelaskan. Nah kalau saya berani klaim itu, karena memang detail penciptaan sangat jelas. Dari kejadian 1 sampai kejadian 21 sampai 26. Atau kejadian satu pasal itu aja tuh jelas. Hari keberapa, apa yang duluan, apa yang kedua, apa yang ketiga itu jelas. Dan itu 6 hari. Nah kalau Mas udah klaim sesuatu, artinya apalagi kan kita harus jujur, kitab abang ini kan agama abang belakangan ya, kita kan manusia yang mengakui sejarah gitu, tanpa kita harus berdebat di sini. Kita udah tahu kamu yang belakangan datang, kitabmu juga belakangan. Jadi ketika kamu klaim ya nggak masalah kan sebenarnya. Kalau aku tanya artinya kalau bisa kamu jawab silakan, kalau nggak ya sudah gitu ya. Lanjutkan aja, bisa jawab nggak satu masa itu berapa lama? Karena kalau berurusan sama Tuhan ini kan detail dia Bang. Tuhan itu kita kenal tuh segala hukum-hukumnya, perkataannya detail, mudah dimengerti gitu. Kalau dia kasih tahu kamu 6 masa, berarti kan dia kasih tahu satu masa itu berapa. Karena firman Tuhan itu namanya Tuhan ya, relevan. Tuhan ada di segala zaman, ada di segala waktu. Artinya walaupun udah ribuan tahun lalu, kita bisa masih mengerti, relevan dia. Oh satu hari itu, oh ini namanya satu hari, oh ini namanya satu masa. Kan harusnya bisa dong dijelaskan sama kitab abang ya kan. Satu masa berapa lama Bang? Durasi apa yang menjadi parameter satu masa kedua masa itu? Parameter durasinya diukur dengan apa? Dengan Membatasi meter gitu ya? kak? Dengan jam kek? Atau diukur dengan apa?
Nanti kalau dibilang, oh saya punya mobil Porsche, ditanya warna apa, bingung saya. Mobil apa ya warna? Ya kan begitu. Sama itu. 6 masa, 2 masa, 6 masa dan 8 masa itu ada 2 ayat itu, 6 masa atau 8 masa. Sudahlah, saya nggak akan bilang itu kontradiksi atau benturan ya, saya nggak akan tanya situ. Yang kami tanya itu per masa itu, di durasi hitungannya itu dengan apa? Kalau masa kita ini kan 100 tahun. Ya, 100 tahun itu kan dihitung dengan hari. Hari itu dihitung dengan 24 jam. Nah, kalau satu masa itu dihitungan dengan hitungan apa? Tapi Belum ada jam waktu itu. Halo Bang, ini dengar suara saya Bang? Iya, dengar suaramu. Suaramu agak kebingungan, itu yang saya dengar. Bukan. Saya tadi menggiring ke pertanyaan yang kedua, Bang. Jadi kan yang ingin saya tanya. Halo Mas, lo. Yang kedua gimana? Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah Tuhan Yesus itu menciptakan iblis dan malaikat? Itu yang ingin saya tanyakan. Oke, jadi Tuhan Yesus tidak menciptakan iblis, ya, menciptakan malaikat. Malaikat yang memberontak terhadap dia dinamakan iblis. Dibuang ke bumi ini, ke gua-gua, dan nanti akan ditempatkan selama-lamanya di neraka. Gitu Bang. Kalau Tuhan yang Abang menciptakan iblis juga kah? Menciptakan iblis. Karena iblis. Oh, tujuannya Tuhan Abang menciptakan iblis apa Bang? Mbak, jawab dulu pertanyaan saya dulu, Mbak. Oh, belum terjawab ya? Kan udah aku jawab. Tuhan kami nggak menciptakan iblis. Iblis itu adalah malaikat yang memberontak terhadap dia. Boleh kesempatan saya ini menyanggah. Jadi, Boleh. Oke, tadi Mbak memaparkan bahwasanya Tuhan Yesus tidak menciptakan iblis. Ya. Diciptakan oleh Yesus itu adalah malaikat. Malaikat yang membangkang itu adalah iblis. Ya. Dari pemahaman saya, iblis kan ciptaan Yesus juga dong. Karena kan itu karena keterbatasan pemahaman kamu silakan. Tapi kalau semua orang yang mendengar ini ya, dan misalnya kita bicara normal, itu kan nggak sulit dipahami. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki. Lalu tiba-tiba ada BANCI. Ya, Tuhan kan tidak menciptakan yang LGBT toh. Nah, Tuhan hanya menciptakan perempuan dan laki-laki. Nah, kalau LGBT itu atas jangan diulang-ulang kata itu, Kak. Bahaya kata itu, jangan diulang-ulang. Bila aja 2 warna. Yang 2 warna itu yang belok-belok itu kan bukan Tuhan yang menciptakan, gitu. Ya, cara memahaminya itu atas maunya dia sendiri. Iya. Nah, begitu. Jadi itu kan ciptaan Tuhan juga, mau LGBT kah, mau perempuan kah? Ya, tapi Tuhan menciptakan 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pertanyaanmu kan sama. Kak, Tuhan menciptakan apa? Iblis? Enggak, menciptakan malaikat. Terus iblis itu apa? Malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu kan malaikatnya. Atas kemauan malaikat itu sendiri. Tuhan tidak menginginkan dia jadi iblis, dia yang mau. Gitu. Sama yang gue bilang tadi, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau ada di tengah-tengahnya yang melambai-lambai, itu kan atas kemauan diri sendiri, bukan atas Tuhan yang ciptakan, bukan. Jadi begini bro. Seorang ayah dan seorang ibu melahirkan anak yang bernama Tono. Dia laki-laki. Besok-besok kalau dia jadi setengah manusia, setengah dewa, malamnya jadi tini atas perbuatannya sendiri. Bukan Tuhan yang ciptain. Bukan orang tuanya itu melahirkan dia itu perempuan, bukan. Tetapi orang tua itu melahirkan dia itu laki-laki namanya Tono. Besok-besok dia jadi tini, bukan salahnya orang tuanya, salahnya dia sendiri. Begitu juga Tuhan. Tuhan menciptakan makhluk-makhluk roh, kemudian makhluk roh itu yang disebut dengan malaikat menentang dia. Itu yang disebut dengan iblis. Oke, atau Satan. Billy. Jadi, udah, nggak usah bahas itu lagi. Gue udah dapat peringatan. Udah, kamu turun dulu Rafa, karena udah terjawab tapi kamu nggak bisa jawab. PR kamu Rafa, coba satu masa itu berapa ya? Satu masa itu berapa? Berapa lamanya? Tadi kata si Bang Billy durasi waktunya. Ya, terus, parameter hitungannya dengan dihitungan pakai apa? Ya. Pakai meter kek, pakai senti kek. Lu bener loh Bang Billy, kita begitu nyebutin itu, gue diperingatin tuh. Gak boleh ya? Jangan, gak boleh. Oke. Bilang aja 2 natur. Pagi laki-laki, malam perempuan. Iya ya, ngeri juga ya di sini ya.
Oke, oke. Ini kok muter-muter lagi dia. Oh, si Adi kenapa nih si Adi? Mereka kamu kenapa sinyalnya jelek-jelek ya? Aku udah terima kamu tapi muter-muter terus ya kalian ya. Jangan report-report, kasihan banget sih kalian ini, ngapain kalian report-report sih? Untuk halo korban. Korban. Halo. Ya, Ya. silakan Pak. Kalau mau bertanya silakan on cam Pak. Nah, Ho unang leleng ko ison dadi, ho dak kaya on cam ho. Akan na on cam do ison. Silakan Pak. bentar ya. Ya. Pak, nanti kamu diblokir, kamu harus pakai baju. Tadi malam Apa? aku live, ya. Bentar ya. Tadi malam aku live sama si Mika, ada orang yang apa namanya nggak pakai baju, dia langsung di ban gitu. Siapa di band? Orang itu yang nggak pakai baju itu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting gue kira Mikana. Enggak dia. Ya Pak, Ya, silakan. ini mau tanya Pak, cuman batas tanya ya. Ya. Saya Yesus itu Nabi Isa ya? Bukan, Pak. Kenapa Bapak ada Bukan. pikiran menyamakan? Apa? Kenapa Bapak ada Bapak menyamakan atau memang Bapak tahu perbedaannya? Tidak, ini apa? Saya mau tanya. Bapak baru habis makan Kan ya, Pak? Nabi Isa yang Pak. disalib itu kan Nabi Isa. Baru habis makan ya? Baru habis makan Bapak ya? Masya Allah ya Nabi. Kok kenapa baru habis makan ini? Udah cepat kali buka puasa ini. Iya Pak, Bapak nggak puasa? Pak. Kok dia di... Oke, lanjut. Gimana Pak? Silakan Pak. Kenapa dia bengong ya? Halo. Ya. Halo, Ya. ya Yesus itu kan Nabi Isa kan? Hah? Bukan. Bukan. Ya. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang datang ke bumi dan melakukan karya penyelamatan lewat kayu salib, mati, hidup, mati, bangkit dan hidup dan naik ke sorga, dan yang nanti akan datang di hari kiamat. Jadi Yesus dulu awalnya anak Maryam itu siapa, Bu? Aku nggak tahu Maryam. Kalau Maryam di kitabku adalah suku Lewi. Dia adalah saudara dari Musa dan Harun. Dia ada kurang lebih jaraknya dengan Maria, dengan Yesus itu 1600. Kurang lebih 1600 tahun jaraknya. Kurang lebih ya, bisa lebih. Karena aku nggak benar-benar hitung. Jadi kamu mau nanya apa? Begini brother, saya akan bela sama kamu kalau Tuhan Yesus itu adalah Isa satu syarat. Kamu temukan keberadaan Isa itu di abad kemana? Di abad berapa? Di antara para nabi, nabi yang mana dia ada? Baru saya bisa bela kamu. Isa itu berada di abad di antara para nabi siapa? Saya nggak hafal itu, tapi pernah baca sejarah Ya. kenabian bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Oh, tapi Oh, itu kan Anda benar. nggak bisa. Tapi kan Anda nggak bisa buktikan keberadaannya Isa ini kapan? Dia ada itu kapan itu? Di mana? Sesudah Musa kek, sebelum Musa kek, sebelum Nabi ini kek, kan kamu bisa buktikan nggak? Nah, Karena kalau kita buka data-data hadis itu ada di 3 tempat itu. Saya juga bisa membuktikan bahwa Isa itu ada sebelum Musa. Makanya kamu harus belajar itu. Runtutan waktunya. Yesus itu adalah Isa atau bukan? Ya bukanlah. Isa kamu nabi kan? Iya. Ya, tapi kalau Tuhan kami tidak disebut nabi, tapi dia disebut sang nabi.
yang memberikan nubuatan. Jadi kalau kamu harus paham dulu terminologi kata nabi. Nabi itu, kayak saya jelasin ke kalian ya. Kemudian ya, mungkin kalau ada ustadz yang bisa bantah silakan ya. Saya tunggu untuk membantah. Jadi begini, kalau ada ustadz yang mengatakan nabi itu dari bahasa Arab itu nggak benar. Saya buka kamera ini. Karena nabi itu dari bahasa Ibrani, artinya nabi. Orang yang memberi apa? Penglihatan, orang yang mendapat penglihatan. Nah, yang memberi penglihatan itu adalah apa? Sang pencipta. Sang pencipta itu disebut sang nabi atau yang memberikan nubuatan atau penglihatan. Nah, kalau kamu bisa jelasin apa arti nabi, bisa nggak dalam Islam? Nah, nabi itu ada utusan. Jadi saya jelasin kalian. Ketika istilah-istilah ini masuk ke Islam itu rusak. Saya kasih contoh. Kalau pembawa berita itu artinya itu malaikat. Malak, dari kata malak. Yang Tuhan Sang Pencipta menciptakan itu namanya makhluk-makhluk roh. Makhluk-makhluk roh ini tugasnya sebagai apa? Pembawa berita itu namanya apa? Atau pembawa pesan itu, atau dalam bahasa Inggris the messenger, itu namanya malak dalam bahasa Ibrani. Sudah. Nah, jadi ini kamu harus belajar tentang terminologi. Bagaimana kalau kamu bisa belajar terminologi itu, kalau kamu itu merusak maknanya. Suaramu diperbaiki dulu. Suaramu nggak jelas. Kenapa? Yesus itu awalnya kan manusia. Bukan. Dia adalah Sang Pencipta yang menyatakan diri. Yang menyatakan diri dari yang tidak terlihat menjadi yang terlihat. Dia adalah Sang Pencipta itu yang menyatakan diri lewat rahim Maria. Sampai sini paham? Maryam itu siapa? Maryam. Ibunya, Maria, ibunya. Dia bilang Bukan Maryam. ibunya. Kan manusia. Betul. Manusia. Betul. Nah, kan bapak emaknya Maryam kan Nabi Isa. Jadi begini, brother. Saya harus benarkan dulu pola pikir kalian orang Muslim ya, yang menuduh. Ini khusus bagi seperti orang-orang seperti Anda. Anda ada karena dilahirkan, betul? Tanpa dilahirkan Anda itu nggak ada. Sebelum dilahirkan Anda itu tidak ada, betul? Benar. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta yang menyatakan diri lewat rahim Maria. Berarti Tuhan itu Sang Pencipta, mana yang lebih dulu ada? Sang Pencipta atau makhluk? Apa? Mana lebih dulu, Sang Pencipta atau makhluk? Sang pencipta lah daripada makhluk. Makhluk itu kan dilahirkan oleh pencipta. Betul. Jadi Sang Pencipta itu menyatakan diri lewat rahim Maria. Bukan nanti ada Tuhan Yesus karena dilahirkan. Berbeda dengan kamu. Kamu ada karena dilahirkan. Tanpa dilahirkan kamu itu tidak ada. Betul? Jadi kita benarkan logika berpikir dulu. Intinya Yesus itu kan dari Isa. Disalib. Ya. Siapa? Emaknya adalah Maryam. Ya, Maria. Menurut Pak tadi bahwa Yesus itu menciptakan bumi dan isinya. Betul. Yohanes 1 ayat 3 sampai 4 di situ tertulis bahwasanya Tuhan Yesus Saya Kristus. tidak baca ayat, Pak. Karena kan saya tidak memegang ayat. Nah, Gini bro. Biarin dulu dia bertanya, Adi. Ya. Terus? Kan Yesus melahirkan. Nggak ada Tuhan Yesus melahirkan. Yesus membuat alam semesta isinya. Nah, buktinya apa? Buktinya dalam Al-Quran dinyatakan di cerita ya, bahwa dia mengambil tanah, kemudian dia meniupkan itu menjadi burung. Artinya ada yang bernama Isa jadi kami Kristen tidak mau menyatakan Yesus adalah Isa. Tetapi Islam tanpa Tuhan Yesus hilang sejarah fakta. Fakta sejarah hilang. Tetapi ya, kalau kita lihat yang bernama Isa, pribadi yang bernama Isa ini, dia mengambil tanah, kemudian dia tiupkan menjadi burung. Nah, pertanyaannya saya,
apa mujizat daripada Nabi Anda di dalam Al-Quran? Ada nggak? Contohnya, minimal dia menyembuhkan orang. Jangankan membangkitkan orang. Nah, kalau Tuhan kita, sabar. Kalau Tuhan kita, orang mati dihidupkan. Nah, kalau ada Tuhan mematikan orang hidup, itu saya juga bisa. Adi juga bisa. Anda juga bisa. Yang kita cari, orang mati dihidupkan. Itu baru Tuhan yang benar. Bukan orang hidup dimatikan, itu manusia juga bisa. Penebus dosa dengan orang yang bersalah itu apa? Kenapa? Maksudnya? Kenapa? Menebus dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menebus manusia dari kematian. Makanya kau baca kitab Taurat. Ya, jadi Tuhan kami berbeda dengan Tuhan yang lain. Kalau Tuhan kami menciptakan manusia itu dengan tidak mati. Kematian datang karena dosa. Itu yang Tuhan Yesus tebus, yaitu kematian akibat perbuatan dosa. Nah, kalau Jadi, sabar. Jadi kalau ada Tuhan yang lain menciptakan segala sesuatu itu mati, kira-kira dia berkuasa tidak? Maksudnya? Kalau ada Tuhan yang lain Allah menciptakan itu, segala Tuhan sesuatu itu itu, berkuasa tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. kamu yakin? Itu Tuhan. Adi, Yakin? kau buka Adi ayat Adi, Tuhan itu lahir batin dan sohir, sohir lahir dan batin. Itu coba dibuka Adi, kasih lihat dulu ayatnya. Bang Adi, woi Bang Adi, disuruh dia jelaskin bahwa Tuhan, apa, Bang? yang Tuhan itu lahir sohir Lagi dan makan. batin. Lagi makan. Yaitu Itu Al-Hadid coba. ayat 3, Bang. Ya, Al-Hadid kau ayat juga 3, Al-Hadid ayat 3 buka tadi ya. bunyinya bagaimana itu, coba kau uraikan bunyinya. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal. Dialah yang awal, yang maha akhir, yang maha johir dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maha sohir, maha apa? Nah, kau lihat itu, ada kata lo sohir di situ. Kira-kira siapa itu? Tuhan yang sohir, lahir dan batin itu siapa? Coba Kak, dibaca Kak, kasih dia baca ulang Kak, runutannya Pak, Kak. Silakan ikutin tuh, lihat ya. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Iya, Allah itu, Tuhan itu, yang paling dulu, yang bisa menciptakan manusia. Yesus itu kan diciptakan Tuhan. Saya nggak tanya. Saya nggak tanya. Nah, Yesus, Bapa itu adalah sebutan sebagai Sang Pencipta. Itu adalah gelar kepada Tuhan Yesus. Sabar, Bapak itu kan sabar, pencipta Allah itu. sabar. Yang saya tanya, siapa Tuhan yang mana yang sohir? Kau bisa jelasin? Apakah Tuhanmu Kalau sohir nggak? agama kami, Ya. Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak melahirkan, Ya. tidak tidur, tidak makan. Nah, Iya. sedangkan Yesus itu kan tidur, makan, dilahirkan Ya, oleh rahim Maryam. Betul. Kalau di dalam kitab Taurat Kalau dikatakan Zohir begini. itu tidak lahir, tidak dilahirkan, Zohir. Betul. Kan Oh, gitu. itu sohir itu apa itu sohir? Kan itu. Ya, sohir itu apa? Yang pertama. Jadi gini, Bang Itu kan apa? Melahirkan anak. Berarti ada Maryam dulu. Brother, begini brother. Kami juga Kristen percaya kok, nggak ada Tuhan yang bunting. Memang ada Tuhan yang bunting, Tuhan yang melahirkan, nggak ada. Kami juga punya akal dan logika. Nggak ada Tuhan yang bunting. Kau saja yang salah menuduh bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Memang ada Tuhan yang beranak. Orang Kristen yang mana yang mengatakan bahwa ada Tuhan beranak? Kau aja yang ngomong Tuhan beranak. Kami juga tahu diri lah mana ada Tuhan yang bunting, kami percaya. Kan begitu. Kok kamu ngomong gak nyambung, bro? Intinya Yesus itu dilahirkan oleh Maryam. Iya kan? Dilahirkan. Betul. Tapi Di kan situ Tuhan kan itu yang utama. Berarti bukan yang utama Yesus itu. Yang Lah, utama tuh. adalah Sang Pencipta alam dan isinya. Bro, Tuhan Yesus Ya udah, adalah Bang Sang Sorban. Pencipta. Dan bisa dilihat oleh siapapun. Mana?
Gini aja Bang Billy, kunci aja dulu Bang Billy. Bang Korban, arti johir menurut pemahaman agama Abang itu apa? Aku nanya dulu pemahaman kamu. Loh, nggak bisa jawab ya? Enggak, arti Nggak bisa jawab dia. johir menurut pemahaman agama kamu itu apa? Kan di kitabmu itu Kalau Bang. kamu paham dan tahu, saya kasih kamu 1 juta. Kalau kamu berani menjawab jujur. Apa? Saya kasih Apa? kamu 1 juta jika kamu jawab jujur. Arti johir apa? Menurut pemahaman agamamu. Ayo. Buka aja Google. Loh. Gak apa-apa. Lumayan loh 1 juta buat promo-promo Ramadan. Ayo, cepet. Ini mereka ini pasti mereka ini akan berbohong, Kak. 100% akan berbohong. Kak Vera, buka aja kamus KBBI dari Google, Kak. Kunci kuda-kuda Kakak. Udah lahir dia artinya. Jadi kawan-kawan kita yang 311 yang menonton, Anda boleh merekod omongan Adi Saputra, nggak apa-apa, nanti Anda laporkan kepada Kementerian Kemenak Anda atau NU atau segala macam, itu nggak masalah, no problem. Oke? Zahir itu maha nyata. Begitu saudaraku. Jadi di sini kami juga meluruskan akal logika kalian dalam dalam berpikir. Jadi kalau kamu yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, ya kami juga tahu Tuhan tidak pernah bunting. Tapi pertanyaan balik, ya kata sohir itu apa maknanya? Nah, Record aja, pasti nggak akan jujur dia, nggak akan jujur dia. Record aja kawan-kawan, nggak apa-apa, nggak akan jujur, 100% nggak akan jujur. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang begitu, oh sohir itu adalah nyata. Kapan Allah menyatakan diri? Begitu. Tapi Tuhan kami adalah Sang Pencipta menyatakan diri lewat rahim Maria. Jadi dia sudah ada, bukan nanti lahir baru ada. Jangan terbalik. Karena dia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Oke, kamu cari tahulah tentang itu ya, jahir itu apa. Kalau memang kamu bilang nyata, berarti Tuhanmu itu nyata dong. Tunjukkanlah Adi, secara nyata Tuhanmu. Adi. Oh, Kau lihat namanya korban rentenir. Di atas kita bikin dia pusing. Memang genap penderitaannya, Adi. pas itu Bang. Ya, Adi. Pas itu pas. Pasal 1 ayat 1 kan. Iya, lagi-lagi puasa lagi. Kita bikin dia pusing. Udah jadi Oke, nanti korban. belajar lagi. Ya, selamat siang Lukaku. Ih, kamu terluka banget sih. Luka apa? Bukan. Luka dalam? Apa luka luar? Ayo, Bukan. Salah namanya ini, nama saya Lukas Valverde. Oke, silakan Pak, on cam Pak. Mau bertanya apa Pak? Lagi gelap ini. Nggak apa-apa, kan ada itu cahaya dari handphone. Kita kalau gelap-gelapan pun kan bisa karena ada cahaya dari handphone. Silakan Pak. Oke, siap. Ya. Ini mau nanya, kebetulan saya kan apa namanya? Apa tuh? Kepengen tahu juga ini masalah kekristenan ini. Iya boleh. Bapak agama apa? Saya Islam Tulen saya. Tulen ya, pakai tulen. Iya, silakan. Pak, Ya, Anda di mana Pak? Gelap begini Pak. Iya, kok malam-malam lagi begitu? lagi di dalam ruangan ini. Dimatiin lampunya ya? Lagi mati lampu, bukan dimatiin. Iya, silakan. Tapi masih bisa bernapas lancar kan Pak? Alhamdulillah dengan seizin Allah masih bisa. Oh iya Pak. Hanya pastikan Pak, biar kita ngobrol enak Pak. Tiba-tiba hilang kan gak enak kami Pak. Ya, oke siap. Ya. Ayo Pak. Ini mau tanya itu, katanya kan semalam ini pernah lihat ini Bapak namanya ini Mbak Vera ya? Iya betul. Lihat di apa namanya? Lihat di live-nya Mikana semalam itu. Iya, gimana Pak? Katanya
Yesus itu kan sang pencipta katanya. Betul. Mau nanya ini versi Yesus yang asli itu Yesus yang mana gitu maksudnya. Kan banyak versi Yesus ini, ada yang apa namanya? Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Yesus juga kan banyak sekali Yesus itu. Yang asli itu yang mana? Rusak logika kan Bapak ini. Yang Bapak lihat itu gambaran atau foto, Pak? Ya, terus yang orang Kristen sembah itu yang Ya, gimana? sabar, kita lagi bertanya dulu ya, kita itu bahas kan- yang tadi dulu, yang kau saya nanya, jangan yang nanya kau balik, tolong dijawab dulu, jangan nanya balik dulu gitu Iya, maksud. yang Anda lihat, saya konfirmasi dulu. Kan rata-rata betul, ya, kan oke, memang oke. saya juga harus sadar ya bahwa kemampuan orang berpikir itu kan tidak semua sama. Mungkin Bapak gilirannya yang kuat atau yang lemah kita lihat aja nanti, Pak. Ya. Ya. Makanya Pak, jangan terlalu banyak di kegelapan, Pak. Nanti kalau digelap nggak bisa mikir. Yang Bapak lihat itu adalah gambar atau foto, Pak? Ya, gambar dan foto kan sama, apa bedanya? Oh, foto dengan gambar sama. Ya sudahlah Pak, nggak ada harapan lagi saya jawab Pak. Udah sampai situ Bapak, udah mentok. Foto dengan gambar itu sama. Maksudkan apa yang gimana, kalau Pak? foto kan dijepret hasil kamera, gambar itu hasil karya manusia gitu, Bos. Oh, tahu. Lalu kenapa kau tanya? Ya terus gimana? Berarti yang Ya, disembah nggak itu tahu. hasil karya manusia gitu. Kok hasil karya manusia? Gak nyambung. Memang kau pikir kami menyembah gambar? Bang Billy, Ya, biar aja itu biar aja saya kau yang tanya hadapi. karena saya nggak tahu gitu maksudnya bos apa Oke. ini bos pilih. Ini Kalau saya tahu ngapain saya nanya gitu. Iya kan, kau Bang bedakan Luka. mana foto mana gambar. Ya. Iya, Bang Luka, gini Bang Luka. Oke, siap. Saya kan mendapatkan suatu logika yang paling kejam ini ya. Ya, betul lah. Bapak Ya. percaya tidak? Bapak percaya tidak? Sang Maha Kuasa bekerja sama dengan iblis untuk menyesatkan manusia. Jangan begitu Adi, mana ada Tuhan mau kerjasama dengan iblis atau setan. Kau yang benar aja Adi. Gak ada itu Adi. Bagaimana Pak? Masa Tuhan yang maha suci maha baik kerjasama dengan setan? Masa? Itu ibaratnya kau bilang ya, orang baik kerjasama dengan komplotan penjahat. Sama-sama jadi jahat nanti. Gak mungkin Adi. Bagaimana Pak? Ya terus yang maksudnya itu berarti yang apa namanya? Yang disembah itu apanya yang disembah gitu maksudnya. Saya pengen tahu. Oh, yang disembahkan sang pencipta. Ya sang pencipta berarti dalam berupa terus. Halo Pak Ku, gini. Ya, saya dengar. Bapak percaya tidak? Sang Maha Pencipta ataupun Tunggu Adi, lanjut, Bang. biarkan dulu dia bertanya supaya mereka di sini untuk bertanya. Bagaimana Pak? Ya itu maksudnya yang disembah itu kan kan ada dibuatkan kayak saya lihat di video-video kemarin ada Tuhan Yesus lagi kecil itu patung Tuhan Yesus lagi kecil di bawah-bawah ditimang-timang, apa itu Tuhan juga gitu maksudnya? Pak, Anda bisa bedakan mana Tuhan mana patung. Ya terus yang di bawah-bawah itu berarti bukan Tuhan gitu, yang ditaruh di kelambu segala macam. Pak, coba bayinya Bapak pergi ke dulu Pak, dokter ilmu kejiwaan dulu Pak. Karena Anda ini sudah tidak bisa bedakan mana Tuhan mana patung. Dokternya valid ini, saya punya videonya semua ini, kalau mau saya kirimkan ke akun sampean. Video yang dibikin sama antek-antekmu. Loh. Ya udah, saya jelaskan. Pastornya ini. Pak. Ya, saya jelaskan secara singkat aja lanjut. ya. Nanti Bapak kalau kita tanya jangan kabur. Jadi tadi aku sangat suka dengan cara Bang Billy nanya kamu apa bedanya gambar dan foto. Tapi ternyata kamu pun nggak bisa. Tapi karena kamu masih betah di atas, ya udah kita jelaskan aja ya. Jadi yang kamu lihat itu patung, itu lukisan, itu adalah hasil karya manusia yang lahir dari imajinasinya dia. Jadi makanya aku bisa menggambarkan foto, menggambarkan bunga, hal-hal yang indah. Karena aku sedang mengimajinasikan yang indah-indah. Nah, tapi semua orang tahu ya bahwa Tuhan kita ini nyata. Karena apa? Karena dia bukan hanya berada di tempatnya, di tatanya, dia datang ke bumi ini. Makanya Yesus itu tidak bisa lepas dari sejarah. Karena Yesus lahirlah, makanya semua orang sekarang ngikutin tahun itu menjadi Yesus lahir jadi 0 Masehi.
Makanya Yesus nggak pernah bisa lepas dari sejarah, dan Yesus terbukti secara sejarah pun ada gitu ya. Jadi Yesus ini adalah cahaya terang yang tak terhampiri, roh yang melingkupi, memenuhi bumi ini, datang dengan kuasanya ya ke bumi ya untuk menunjukkan kemahakuasaannya bahwa dia sanggup melakukan segala perkara, dan dia datang untuk melanjutkan rencananya. Karena dari semula Tuhan merencanakan kita hidup kekal bersama dia di sorga dalam kebenaran, dalam kemuliaan, bukan dalam dosa. Karena kita telah merusak hubungan kita dengan dia, dan kita harus mati karena itu. Maka Tuhan yang hebat itu, cahaya terang yang tak terhampiri itu, dengan kuasanya dia datang ke bumi ya selama 33 tahun. Ya, di sana dia memperkenalkan bagaimana murid-muridnya itu mengenal dia, bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kemudian Bang, dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Ya, dan dia adalah roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Tuhan adalah roh dan kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan di situ juga dijelaskan bahwa Tuhan tidak boleh disembah dengan kiblat. Ya, makanya orang Kristen tidak menyembah Tuhan arah utara, barat, selatan, tidak. Kita menyembah dia di dalam segala arah. Karena apa? Dia omnipresence. Dia yang memenuhi bumi ini ya. Dan kedua, makanya karena Allah itu roh, dia mengerti segala bahasa. Makanya orang Kristen tidak berdoa dalam satu bahasa saja. Ya, kita bisa berdoa dalam bahasa yang kita mengerti. Jadi Pak, bedakan patung lukisan yang hasil karya manusia dengan eksistensi Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Eksistensinya dia pernah datang ke muka bumi ini melakukan karya keselamatan. Mengerti saya. Boleh saya tanya satu kali lagi ya terakhir ini ya? Ya. Nah, Itu saya 1 menit Pak. Jadi yang dikatakan Kak Vera tadi, siap. ada baiknya Anda percaya kepada Tuhan yang sang awal dan sang akhir, yang zohir dan lahir dan batin. Dialah Tuhan Yesus Kristus Pak. Dia adalah Tuhan yang nyata, yang zohir dan lahir dan batin. Satu-satunya Tuhan yang zohir, lahir dan batin itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tapi Haleluya. boleh saya bantah sebentar ya, itu katanya apa namanya tadi Tuhan yang zohir dan apa sir tadi itu katanya kan, yang awal dan yang akhir. Iya, Al-Hadid 3. Awalnya Yesus itu dari mana dia yang awal? Orang yang awal itu kan Adam yang awal, itu manusia yang awal. Oke, saya jelasin kamu. Dia adalah sang pencipta yang menyatakan diri dalam rupa dan gambarnya sendiri. Karena di dalam Kejadian 1, kitab Taurat, kitab Musa, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Yesaya 43 ayat 10 berkata, di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Itu sebabnya dia datang dalam bentuk dan rupanya sendiri, dalam daging. Nah, kalau kami bertemu dengan Tuhan, kami sudah jelas wujud dan rupanya, kami sudah mengerti. Pertanyaannya Bapak, berarti pernyataan Bang Billy ini bertentangan. Sebentar. Berarti pernyataan Bang Billy itu bertentangan dengan kesaksian Yesus sendiri. Yesus bersaksi itu dia tidak bisa berbuat apa-apa atas diri sendiri. Sabar. Dan Yesus yang mengatakan itu. Nanti saya akan masuk ke situ Pak. Ya, Yohanes 5:30. Tapi yang saya mau jelasin, mau bertanya dulu Pak. Tuhan Yesus, Tuhan kami, sang pencipta kami itu jelas. Bentuk dan rupanya dia telah nyatakan. Apa yang telah tertulis dalam kitab Taurat, bentuk dan rupa kita adalah bentuk dan rupa Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu membuktikan, rupanya iya ternyata benar, sama dengan kita. Artinya manusia yang diciptakan menurut rupa gambaran Tuhan, bukan Tuhan yang mengambil rupa bentuk manusia, itu terbalik. Nah, pertanyaan saya Pak kepada Bapak. Ya, oke. Ketika kamu bertemu dengan Tuhan kamu, bentuk dan rupanya seperti apa, Pak? Ya. Ingat, Pak. Saya bilang kan, Yesus juga yang memberikan pernyataan. Allah Bapa itu tidak bisa kamu lihat segala macam. Sabar, nanti saya jelasin itu, Pak. Konteks ayatnya, tapi sabar, Pak. Jangan loncat dulu, Pak. Saya akan jelasin. Yang saya tanya, kalau Tuhan kami itu sudah jelas bentuk dan rupanya, yaitu Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, ketika Anda melihat Tuhan kamu, ya, dalam bentuk dan rupa seperti apa? Ingat, Pak, sesuatu yang tidak ada, yang tidak pernah terlihat dengan mata, itu adalah sesuatu yang berwujud apa? Asing. Dan sesuatu yang berbentuk asing itu adalah
berbentuk monster. Oh, oke Monster. siap. Berarti Nah, begini, begini pertanyaan sebentar. saya dulu, Pak. Pertanyaan saya. Kira-kira ketika Anda melihat Tuhan Anda itu bentuk dan rupanya seperti apa? Asing atau kira-kira seperti Anda? Saya tidak pernah melihat rupa Tuhan saya tidak pernah juga berjumpa dengannya, tapi saya mengimaninya sebagaimana pernyataan Yesus Kristus ada di dalam ayat Bible Gak ada itu. urusan nama Yesus Kristus. Sabar. Aja. Kami tanya dulu rupa dan bentuknya. Kalau Tuhan kami kan bentuknya yang mengadakan kita, manusia. Jadi jelas. Nah, kalau sesuatu yang tidak jelas bentuk dan rupanya, itu kan disebut monster. Nah, yang saya tanya, apakah Tuhanmu itu seperti Tuhan kami, berbentuk ya, yang mengadakan bentuk seperti kami, atau dia berbentuk monster? Tapi saya kan bilang seperti pernyataannya Yesus, begitu juga pernyataan Gak ada saya. urusannya sama Yesus. Gak ada. Hubungannya sama Yesus. Kamu kan gak nyembah Yesus. Yo kan Yesus sendiri yang berkata bahwa Allah Yesus Bapa berkata untuk umatnya, kamu bukan lihat kaum domba, bukan Enggak di luar Coba domba. tolong, coba tolong yang bisa hafal ayat Bible-nya konteksnya Iya, Pak. itu yang Pak. Tuhan Yesus. Sih kamu tunggu. Kamu jangan jangan sampai mencari validasi iman dari kitab orang, dari Tuhan orang. Itu kamu udah kalah loh. Kalah sebelum kamu berdebat udah kalah. Kenapa? Masa kamu mau menjelaskan Tuhan kamu pakai kitab orang? Artinya apa sih? Kamu sebenarnya paham nggak? Tahu nggak yang kamu sembah itu apa? Kayak saya menjelaskan Tuhan Yesus mana pernah pakai kitab orang. Jadi Ya, gini, saya paham apa yang yang ditanya saya Bang Billy, apa bentuk Tuhanmu? Kan ada di kitabmu. Ya, kalau Tuhan kami ya seperti ini, kami ada karena bentuk dan rupa Tuhan. Jadi jelas Tuhan kami itu bentuknya. Nah, kalau sesuatu yang tidak pernah dilihat dengan mata, itu kan bentuknya asing. Bentuk Oh ya asing sebentar, itu coba lihat. Terus saya mau tanya ini bagaimana bentuk dan rupa Tuhannya kalian gitu? Lah. Ini kejadian 1 ayat 26 saya bacakan ya. Siap. Dan 27 bentuk dan rupa Tuhan seperti apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi rupa Tuhan ya seperti manusia, karena manusia itu diciptakan seperti dia. Oh, Jelas. rupa Tuhan seperti manusia, manusia seperti Tuhan gitu. Iya, kalau kamu seperti apa? Oh, Seperti berarti apa? Tuhan itu sama dengan manusia, bisa berak, bisa begini, bisa begitu. Oke. Oh, itu Udah, Kak Vera. Udah, nggak Kamu apa-apa, Kak Vera. menghujat. Oh, Udah, tidak bisa Kak Vera. Tuhan itu disamakan dengan Udah. manusia. Itu maha kuasa. Kak Vera, jangan diturun nih, Kak. Jangan diturun nih, Kak. Biar aja saya, Kak. Jadi Nggak gini, usah, jangan masuk ke adik. Kalau jangan kau buka lagi. enggak. Seperti pria Amran, jangan. Enggak, Bang. Jadi kan tadi statement saya kan emang kejam. Bang Lukaku, Abang percaya tidak Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk menyesatkan manusia? Ya, jangan dulu, pindah dulu. Kita lagi tanya bentuk Tuhannya ini bentuknya apa. Jangan Nggak ada pindah. Al-Quran, Bang, nggak ada. Iya. Nah, jadi Ya dia terima sekarang nggak? makanya dia harus ngakuin. Konsekuensinya. Iya, dia harus Konsekuensinya mengaku. dia harus terima. Kalau dia tidak berbentuk manusia, berbentuk asing, berarti Apa? monster. Harus mengaku. Jangankan saya yang manusia biasa. Yesus sendiri saja yang katanya Nggak Tuhan ada itu tidak tahu urusannya bentuk sama Tuhan itu Yesus. Nggak seperti apa. ada. Urusan sama Yesus. Nggak usah minta validasi di luar. Kau Tuhanmu. jawab dulu. Oh, ini cocok-cocologi ini. Masa kita Loh. kan Yesus sendiri yang menyatakan seperti itu, masa kita tidak bisa ngambil contoh Tuhanmu, Yesus? Tuhanmu itu Bagaimana? seperti apa bentuknya? Apa hubungannya sama Yesus? Kamu kan bukan umat Yesus. Ya, kamu juga nggak menyembah Yesus. Kenapa kamu mencari validasi imanmu ke Yesus? Tuhanmu seperti apa bentuknya? Udah gitu aja. Gampang kok. Ini kan tentang Tuhan yang Gimana saya hendak Hah? Bagaimana saya hendak mengambil rujukan ke Yesus? Saya ini mengimani Yesus, Oh, berarti kamu tapi mau bilang mengimani kitabmu nggak sebagai lengkap. nabi bukan Berarti sebagai kitabmu Tuhan. nggak lengkap ya. Jadi Mana nggak ya? ada tentang Tuhan di kitabmu. Gimana Mana sih? gak lengkap orang? Ya, makanya bentuk Tuhanmu kayak Apa apa? Islam saya kalau saya nggak Makanya mengimani kamu tuh Yesus suka bakal banget sih sepunya Islam. gelap-gelapan. Jangan-jangan udah gelap banget pikiranmu dan segalanya. Makanya Tuhanmu bentuknya apa? Kalau aku mah gampang banget jawabnya. Nah sekarang kamu kan tentang Tuhan loh ya, tentang Iya. hal umum. Nah, nanti tiba-tiba kamu ke surga, kamu melihat Tuhanmu itu, kamu nggak tahu, itu Tuhan loh. Kau pikir itu Nah apa? begini, misalnya sebentar dulu Bang Billy, abang-abang ini terlalu gimana memaksakan sesuatu. Lah, kan Padahal saya Yesus itu tanya, bilang, bro, nggak Yesus usah itu minta bilang, validasi "Akulah dulu jalan." di luarnya. Sebentar, Sabar, sebentar bro. dulu, sebentar Bang. Akui dulu Yesus- bentuknya seperti apa. Ya, Kalau biar dia kita tidak jangan berbentuk Saya tidak manusia, pernah melihat Tuhan saya tidak pernah tahu. Bagaimana? Oke. Dia tidak pernah tahu ya. Sekarang kita udah kunci jawaban dia. Dia tidak pernah tahu. Benar. Teman-teman semuanya, saya pikir apa yang dipaparkan oleh
wanita ilahi dan Kak Billy itu sangat-sangat jelas, terang benderang, tidak perlu membutuhkan logika yang tinggi untuk memahami penjelasan mereka. Pertanyaannya, Yesus kok disembah? Saya pikir ini bukan pertanyaan yang baru. Yesus disembah karena dia adalah Tuhan. Coba teman-teman Muslim itu jujur untuk mempelajari Alkitab, maka teman-teman akan menemukan bahwa Yesus terlibat dalam penciptaan alam semesta ini. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman akan menemukan banyak jawaban tentang siapa Yesus sebenarnya. Jadi orang Kristen itu tidak mengangkat manusia dan dituhankan. Nah, itu salah, teman-teman. Kami orang-orang Kristen tidak mengimani hal seperti itu. Kemudian, apakah Yesus dan Isa itu pribadi yang sama? Kita akan melihat dari dua sisi. Kalau teman-teman merujuk kepada Al-Quran, maka Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran itu beda dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kalau teman-teman mau melihat dari Alkitab berbahasa Arab contohnya, maka Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, Alkitab berbahasa Arab itu sama dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Nah, jadi di sini butuh ketelitian dari pembaca. Sebab kalau kita mau benar-benar membedah itu, maka Isa Al-Masih yang diceritakan di dalam Al-Quran dan Isa Al-Masih yang diceritakan dalam Alkitab berbahasa Arab itu akan merujuk kepada pribadi yang berbeda. Karena di dalam Alkitab Isa Al-Masih itu disalib, Isa Al-Masih penuh kasih, Isa Al-Masih adalah kalimatullah, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sedangkan di dalam Quran tidak. Isa Al-Masih tidak disalib, Isa Al-Masih bukan Tuhan. Jadi Al-Quran hanya menyetarakan Isa Al-Masih itu sebatas nabi, sedangkan Alkitab berbahasa Arab menyetarakan Isa Al-Masih itu sama dengan pencipta langit dan bumi. Dan ayat-ayat tentang Yesus Kristus terlibat dalam penciptaan langit dan bumi, teman-teman bisa dengan mudah menemukan di dalam Alkitab. Jadi begitu teman-teman. Dia sang pencipta, maka dari itu kami menuhankan dia. Kami menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ada lagi pertanyaan, kok bisa Tuhan beranak? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menggunakan logika. Sebab kita dengan mudah menemukan contoh-contoh seperti ini. Anak tangga. Kalau teman-teman mendengarkan istilah anak tangga, bukan berarti tangga itu beranak. Tangga itu ada laki-laki, ada perempuan, dan mereka bersetubuh sehingga mereka beranak. Saya pikir teman-teman kita Muslim, apakah kalian tidak menggunakan logika kalian untuk mencerna sesuatu? Allah beranak bukan berarti mereka perempuan, laki-laki, kemudian bersetubuh dan beranak Yesus Kristus, tidak. Jadi di dalam Alkitab itu jelas, Yesus Kristus itu adalah kalimatullah atau firman yang hidup. Ya kan? Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Memakai rahimnya Maria menjadi media untuk kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia, teman-teman. Jadi saya pikir tidak ada yang bermasalah tentang konsep ini. Yang bermasalah adalah cara berpikir teman-teman. Tuhan tidak beranak. Semua orang pasti mengakui itu. Karena Tuhan tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Ya kan? Saya mau menjelaskan bahwa Tuhan Kristen itu sungguh-sungguh nyata. Sungguh ada. Sebab dahulu kala kita membaca Alkitab, Taurat, Zabur, maka kita hanya menemukan bahwa Allah itu hadir
Bisa dia menyatakan diri melalui api, dia menyatakan diri melalui tiang awan, tiang api, teofaninya. Jadi kita tidak melihat satu bentuk yang nyata, ya kan? Tetapi pada akhirnya Allah benar-benar menyatakan dirinya ketika firman itu menjadi manusia. Ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, maka kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Nyata kasihnya, nyata keadilannya, nyata kesuciannya. Ingat pertama, keadilan Allah membuat Allah itu tetap menghukum manusia. Tetapi karena kasih Allah, Dia mau menyelamatkan manusia. Ya kan? Keadilan Allah, kesucian Allah membuat Dia harus menghukum manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Maka kasih Allah memungkinkan Dia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Sehingga Allah yang dulunya kita tidak bisa lihat, kita hanya bisa melihat kuasanya itu nyata melalui tiang awan, tiang api, semak duri, berbicara. Ketika Dia menyatakan dirinya, maka kita melihat Dia secara nyata di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang nyata, Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh Maha Kasih, Maha Penyayang. Teman-teman dengan mudah menemukan itu ketika membaca Alkitab. Maka untuk menemukan siapa sosok Yesus sebetulnya, kalian jangan datang kepada Al-Quran. Tetapi datanglah kepada Alkitab dan baca itu dengan serius dan sungguh-sungguh. Anda akan menemukan benang merah kenapa Yesus harus jadi manusia, kenapa Dia harus disiksa, Dia harus menderita, kenapa Dia harus mati, kenapa Dia harus bangkit, dan kenapa Dia harus naik ke surga. Teman-teman akan menemukan benang merah itu. Nah, hal ini inkarnasi Yesus menjadi manusia, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga tidak terlepas dari kejatuhan manusia di awal. Tidak terlepas dari itu. Jadi kalian tidak bisa melihat Alkitab itu sebagai satu buku biasa yang menuliskan cerita itu sepotong-sepotong. Alkitab itu sangat lengkap. Dia memulai dari penciptaan, kemudian ada kejatuhan, dan berakhir dengan kisah penyelamatan. Allah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Jadi saya pikir tidak ada yang salah tentang konsep Kristen. Nah, yang membuat teman-teman Muslim salah memahami iman Kristen karena kalian tidak datang belajar kepada Alkitab. Kalian tidak datang belajar dari orang-orang Kristen atau para pendeta-pendeta atau para teolog-teolog. Melainkan kalian memilih untuk belajar dari Al-Quran dan memilih belajar dari para guru-guru agama Islam kalian. Teman-teman tidak akan menemukan jawaban yang sesungguhnya tentang kekristenan, tentang siapa Yesus Kristus. Karena Anda akan diberikan pemahaman yang salah tentang Yesus Kristus, Anda akan dijelaskan pemahaman yang salah tentang kekristenan. Sehingga di dalam kepala kalian akan terus membenci Kristen, menyalah pahami Kristen, itu akan terus berlanjut sampai kepada anak cucu kalian. Kenapa? Karena kalian tidak belajar kepada sumbernya. Padahal Al-Quran menasihati kalian untuk kembali datang kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab terdahulu untuk belajar dari sana. Tetapi karena keras kepala teman-teman Muslim, kalian memilih untuk mempelajarinya sendiri. Saya sampai hari ini belum mendapatkan penjelasan yang membuat saya mengiyakan
bahwa Al-Quran itu menyempurnakan Alkitab. Tidak pernah ada jawaban yang membuat saya yakin. Karena yang ada, Al-Quran membicarakan hal yang lain, sedangkan Alkitab membicarakan hal yang lain. Tentang konsep ketuhanan, Alkitab bicara Tuhan yang penuh dengan kasih, sedangkan Al-Quran bicara satu Tuhan yang menyuruh memenggal kepala orang. Tuhan di dalam Alkitab itu menawarkan satu Tuhan yang penuh kasih, nyata, sedangkan di dalam Al-Quran Tuhan itu bisa menyesatkan orang. Kemudian tidak ada menonjolkan kasih Tuhannya itu. Dan Tuhan itu zat, tidak nyata. Jadi saya pikir teman-teman, ketika Anda mau berbicara tentang konsep ketuhanan antara Islam dan Kristen, maka saya akan mengatakan bahwa konsep Kristen terhadap ketuhanan itu sudah sangat-sangat final. Kami sangat-sangat memahami apa yang menjadi konsep iman kami. Jadi mari teman-teman, kalau kau mau tahu tentang siapa itu Yesus Kristus, kau mau tahu tentang kekristenan, datanglah kepada orang-orang Kristen pertama, belajarlah dari Alkitab, belajarlah dari teolog-teolog Kristen yang benar teman-teman ya. Jangan kalian datang belajar kepada Al-Quran, belajar kepada para ustadz yang mereka memiliki visi misi yang lain, yaitu untuk menutup kalian supaya tidak ada akses untuk mengetahui bahwa kebenaran itu di dalam Alkitab. Mereka punya visi misi untuk itu. Jadi orang-orang Muslim tidak akan mendapatkan jawaban yang sesungguhnya dari teman-teman Muslim, polemik-polemik Muslim karena itu. Mereka tidak mau kalian itu selamat. Mereka tidak mau kalian itu masuk surga. Yes. Mereka akan terus mengajari kalian, mendoktrin kalian habis-habisan bahwa keselamatan itu bisa dikerjakan oleh kalian sendiri. Kalian bisa lakukan kebaikan, kalian bisa beramal, ini. Jadi banyak hal yang mereka berusaha tawarkan kepada kalian dan yakinkan bahwa kalian bisa mengerjakan keselamatan kalian sendiri. Padahal bicara tentang keselamatan bukan melepaskan diri dari tali yang mengikat kalian. Tidak. Tapi keselamatan ini berbicara tentang suatu hal yang sangat-sangat besar, tentang kekudusan Allah. Ketika manusia itu tidak kudus lagi, maka manusia tidak bisa bersatu dengan Allah. Sehingga yang bisa membuat manusia kembali kudus adalah Allah itu sendiri. Begitu teman-teman. Saya persilahkan kepada kalian semua yang mau berkomentar dengan baik. Dan saya mengundang teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga share sebanyak mungkin ke seluruh media sosial teman-teman. Supaya semakin hari kabar baik channel semakin berkembang. Sekian teman-temanku semuanya. Tuhan Yesus memberkati.